sifat-sifat pada operasi perkalian bilangan bulat. Yang pertama itu ada sifat tertutup. Nah, di sini ada contoh soal 7 dikalikan min 4. 7 ini kan positif, dikalikan min 4 ini kan negatif. Hasilnya negatif kan? Negatif 28. Nah, pada sifat tertutup itu berlaku 7, min 4, dan juga min 28 itu merupakan bilangan bulat. Oke, terus sifat yang kedua, ini ada sifat komutatif. Sifat komutatif itu sama dengan pertukaran. Nah, di sini berlaku jika A dikalikan B, maka itu sama dengan B dikalikan A. Contoh soal, min 5 dikalikan 8. Nah, ini sama dengan 8 dikalikan min 5. Oke, hasilnya berapa? Hasilnya min 40. Lanjut, sifat yang ketiga ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Di sini berlaku jika A dalam kurung A dikalikan B lalu dikalikan C itu sama dengan A dikalikan dalam kurung B dikalikan C. Jadi ini itu sama dengan ini. Nah, tinggal kurungnya aja yang diubah-ubah. Contoh soal, ada min 4 dikalikan 6, ini di dalam kurung, dikalikan 5. Ini sama dengan min 4 dikalikan dalam kurung 6 dikalikan 5. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah min 120. Nah, mungkin tadi adik-adik masih bingung ya, kenapa ini kok bisa langsung min 120 sih? Nah, jadi di sini kan semuanya perkalian, ini perkalian, ini perkalian. Tapi di sini kan ada yang di dalam kurung, maka kita harus menyelesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi di sini min 4 dikalikan min 6, min dikalikan positif, hasilnya min 24. Lalu dikalikan sisanya ini 5, hasilnya min dikalikan positif itu kan min 120. Nah, kemudian sama dengan yang di bawahnya. Di sini kan yang di dalam kurung itu yang belakang. Berarti yang min 4 ini tetap kita tulis min 4. Lalu kita kalikan 6 dikalikan 5. Hasilnya positif 30. Min 4 dikalikan 30, min dikalikan positif, hasilnya min 120. Seperti itu. Nah, sifat selanjutnya dalam perkalian itu mempunyai unsur identitas. Bagaimana sih maksudnya? Jadi, bilangan 1 itu merupakan unsur identitas pada perkalian. Nah, jadi misalkan nih, A dikalikan 1. Karena 1 ini unsur identitas, maka di sini berlaku 1 dikalikan A. Hasilnya, jika bilangan dikalikan unsur identitas, hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Bilangan bulat itu sendiri, berarti hasilnya ini tetap A. Oke, lanjut contoh soal. Di sini 28 dikalikan 1. 1 itu kan unsur identitas. Nah, di sini ada 28 itu merupakan bilangan bulat. Jika bilangan bulat dikalikan unsur identitas, hasilnya tetap bilangan bulat itu sendiri. Jadi 28 dikalikan 1 itu berlaku 1 dikalikan 28. Hasilnya tetap 28. Nah, sifat selanjutnya itu adalah mempunyai inverse. Jadi inverse dari A itu adalah seper A. Jadi di sini A itu dikalikan inverse-nya, yaitu seper A. Di sini kan berlaku juga seper A dikalikan A. Ini bisa kita coret kan? Jadi hasilnya adalah 1. Kemudian contoh soal 3. Inverse dari 3 itu adalah sepertiga. Berlaku sepertiga dikalikan 3. Di sini dapat kita coret. Hasilnya adalah 1. Oke, ini sifat terakhir ya, yaitu sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Yang tadi kan penjumlahan, sekarang pengurangan.
ini sama aja kayak yang penjumlahan tadi. Cuman bedanya kalau tadi kan di sini positif. Nah, kalau pengurangan di sini negatif. Jadi berlaku A dikalikan dalam kurung B min C, maka di sini A dikalikan B terlebih dahulu. Kita tulis A dikalikan B. Kemudian tandanya ini kan dikurangi. Kita tulis dikurangi A dikalikan C. Nah, kita tulis A dikalikan C. Oke, paham ya? Kemudian di sini contoh soal 25 dikalikan dalam kurung 13 min 7. Nah, berarti di sini ini 25 dikalikan min 13 terlebih dahulu kan? Berarti dalam kurung 25 dikalikan 13 terlebih dahulu. Kemudian karena di sini tandanya min, kita tulis min atau dikurangi. Kemudian di sini kita kalikan 25 dikalikan 7. Kita tulis 25 dikalikan 7. Nah, sekarang tinggal kita hitung 25 dikalikan 13 karena sama-sama positif, maka hasilnya juga positif. Positif 325. Kemudian dikurangi, ini dikurangi ya. Dikurangi 25 dikalikan 7 hasilnya positif dikalikan positif hasilnya positif. Positif 175. 325 dikurangi 175 hasilnya adalah 150. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, jadi di sini berlaku jika A dikalikan dalam kurung B plus C, maka ini menjadi A dikalikan B, kemudian ditambah A dikalikan C. Oke, ditambah A dikalikan C. Paham ya? Kemudian di sini contoh soal. Ada min 10 dikalikan dalam kurung 15 ditambah 6. Bagaimana cara menyelesaikannya? Min 10 ini dikalikan 15. Berarti kita tulis min 10 dikalikan 15. Kemudian di sini karena tandanya itu plus, kita tulis plus. Kemudian min 10 dikalikan 6. Kita tulis dalam kurung min 10 dikalikan 6. Kemudian tinggal kita hitung min 10 dikalikan 15 itu adalah min 150. Kemudian ditambah min 10 dikalikan 6 itu adalah min 60. Min ditambah min hasilnya adalah min 210. Nah, sekarang saya sudah memberikan soal, ada 5 soal. Kalian kerjakan di buku tulis, kemudian nanti dikirimkan ke kakak-kakaknya melalui chat pribadi. Oke, semangat! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Aryawati Dwi Cahyaningrum. Kalian bisa memanggil kakak dengan nama Arum. Di sini, kakak akan menjelaskan tentang pembagian bilangan bulat. Sebelum kita memasuki ke penjelasan inti, kalian harus mengetahui syarat dari pembagian bilangan bulat, yaitu syaratnya sebagai berikut. Jika ada tanda negatif dibagikan dengan negatif, maka hasilnya nanti akan positif. Dan nantinya akan dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Dan yang terakhir, jika dalam sebuah bilangan terdapat bilangan positif dan dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya akan tetap positif. Nah, kalian harus bisa menghafalkan 3 syarat ini agar kalian dapat mengerjakan pembagian bilangan bulat dengan baik. Oke. Di sini kakak akan memberikan contoh dari syarat yang pertama, yaitu
syarat dari bilangan negatif jika dibagikan dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Ini ada contohnya. Nomor 1. Negatif 12 dibagi dengan negatif 3. Karena ini negatif dan ini negatif, dilihat dari syarat ini, maka hasilnya adalah positif. Dan sekarang 12 dibagi 3 adalah 4. Jadi jawabannya adalah positif 4. Karena ini positif, bilangan tanda positif ini tidak harus ditulis. Jadi kita dapat menulis dengan angka 4 saja. Sekarang kita akan ke contoh yang kedua, syarat yang kedua, yaitu ketika bilangan negatif kita bagikan dengan bilangan positif, nantinya akan menghasilkan hasil negatif. Ini adalah contohnya, yaitu negatif 9 dibagi dengan 3. Karena ini negatif, ini positif, dilihat dari syarat yang ini, maka hasilnya adalah negatif. Jadi di sini kita tulis negatif, 9 dibagi 3 adalah 3. Jadi hasilnya adalah negatif 3. Contoh yang ketiga adalah ketika bilangan positif bertemu dengan bilangan positif, maka hasilnya nanti adalah positif. Contohnya adalah ini. Bilangan 8 dibagi dengan 4. Karena ini positif dan ini juga positif, maka hasilnya nanti adalah positif. Jadi 8 bagi 4 adalah 2. Karena di sini adalah positif, maka tanda positif ini tidak usah ditulis, sehingga kalian dapat menulis dengan angka 2 saja. Jadi positif 8 dibagi positif 4, maka hasilnya adalah 2. Setelah kalian memahami syarat dari pembagian, di sini kakak akan memberikan contoh soal 3 atau mungkin 5. Ini ada contoh soalnya. Yang pertama, negatif 6 dibagi dengan negatif 2 sama dengan nomor 2, 15 dibagi dengan negatif 3 sama dengan titik-titik. Nomor 3, 20 dibagi dengan 5 sama dengan titik-titik. Nomor 4, negatif 18 dibagi dengan negatif 3 sama dengan titik. Nomor 5, ada 81 dibagi dengan negatif 9 sama dengan titik. Kalian dapat mengerjakan ini yang nantinya hasilnya akan kalian kirim ke grup atau kalian bisa PC kakak Arum atau kakak Berli. Sekian dari yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.